Ya, pemirsa, lantas apa yang membuat timnas gagal melaju ke Piala Dunia 2026? Apakah masalah taktik, strategi, atau lainnya? Kita akan bahas lebih lanjut bersama pengamat sepak bola, yaitu Muhammad Kusnaini atau akrab disapa Bungkus. Selamat sore, Bungkus. Selamat sore, Adinda. Ini publik masih kecewa, emosional ya. Menurut analisa Anda, Bungkus, apa yang membuat timnas harus menyerah dari Irak dini hari tadi? Iya, saya sering mengatakan bahwa secara permainan sebetulnya pertandingan melawan Irak tuh cukup bagus timnas ya. Dibanding pertandingan pertama waktu lawan Arab Saudi, secara permainan cukup bagus. Cuma kan main bagus aja dalam sepak bola tidak cukup. Kita juga harus mendapatkan hasil ya. Hasil itu dimulai dengan kemampuan untuk memperbaiki lini depan, memperbaiki ketajaman, mencetak gol, dan akhirnya menangkan pertandingan. Nah itu yang saya pikir tidak terlihat di pertandingan kemarin. Secara permainan ada perbaikan. Secara kemampuan mengontrol lapangan tengah juga ada perbaikan. Kesalahan-kesalahan juga tidak terlalu banyak. Tapi tetap ada satu kesalahan yang kemudian berbuah menjadi gol bagi lawan. Nah karena itu saya pikir memang harus ada evaluasi yang menyeluruh terhadap penampilan timnas. Tidak hanya di pertandingan kemarin, tapi keseluruhan selama kualifikasi ya. Itulah yang akan menjadi dasar untuk memutuskan tentang masa depan pelatih. Bungkus, permainan bagus saja tidak cukup, namun ada berbagai aspek yang harus menjadi evaluasi bersama. Menurut pandangan Anda, apakah taktik dari Kluivert ini tidak tepat untuk dipakai melawan Irak kemarin? Sebetulnya tidak masalah, taktik yang diterapkan itu sudah cukup membuat kita mampu menguasai permainan. Tapi dalam sepak bola ada istilah bahwa kita punya game plan, tapi di dalam pertandingan itu harus ada game adjustment. Jadi kalau game plan yang kita siapkan itu ternyata tidak mampu menjawab persoalan di lapangan atau tidak cukup efektif untuk mencapai tujuannya misalnya menang untuk mencetak gol, ternyata tidak tercapai, maka harus ada game adjustment, perubahan taktik berjalan. Nah, istilahnya kalau orang-orang bilang perubahan taktik berjalan. Nah itu yang saya pikir dalam dua pertandingan melawan Arab Saudi maupun melawan Irak kemarin itu terlihat tidak begitu bagus ya. Pertandingan babak pertama kita menguasai permainan, menciptakan beberapa peluang. Harapan saya babak kedua kita akan melakukan perubahan supaya bisa lebih tajam lagi. Ternyata babak kedua malah Irak yang bermain lebih baik dan kita kemudian malah kebobolan. Jadi game adjustment itu yang saya pikir masih menjadi persoalan dari penampilan timnas di laga kualifikasi putaran keempat. Dan ini tentu semuanya harus menjadi tanggung jawab pelatih karena yang memutuskan game plan, yang memutuskan perubahan di lapangan atau game adjustment itu semuanya pelatih. Bungkus, ini juga menjadi perhatian bersama bahwa kemarin itu sebenarnya adalah kesempatan terakhir kita untuk mendapatkan posisi. Namun juga reaksi publik begitu keras ya dan pastinya ada pressure. Apakah mentalitas dari pemain ini juga menjadi salah satu faktor dari pengamatan Anda, Bungkus? Iya, harus dipahami bahwa ini adalah pertandingan yang sangat menegangkan bagi kita semua ya. Tidak hanya pemain di lapangan, bahkan kita yang nonton juga tegang kan. Jadi ini pertandingan yang tidak pernah kita alami selama ini. Pencapaian yang sangat jauh di kualifikasi, kita dituntut untuk menang, dan belum semua pemain punya pengalaman main di situasi seperti ini. Jadi saya memahami kalau tidak hanya pemain tapi kita semua juga tegang, saya memahami. Tapi dalam sepak bola ini kan hal-hal begini harus disiapkan, diantisipasi, dihadapi. Semua akan menghadapi, semua akan terlibat dalam situasi seperti ini. Kalau kita mau maju, kita akan menghadapi situasi seperti ini. Bertanding hidup mati, bertanding di kualifikasi putaran ke-1, ke-2, ke-3, ke-4. Bahkan mungkin kalau lolos ke putaran ke-5 juga akan lebih menegangkan lagi. Jadi ketegangan itu bukan alasan untuk membuat kita tampil tidak bagus gitu ya, atau yang membuat alasan pelatih tidak cukup sigap untuk mengantisipasi situasi di lapangan. Ini harus bisa diatasi oleh semua pihak, terutama oleh pelatih yang dalam setiap pertandingan menjadi orang yang menentukan apa yang dilakukan di lapangan. Bungkus, publik bereaksi sangat keras atas gagalnya timnas melaju ke Piala Dunia. Bahkan kini menggema di tagar sosial media di X, Kluivert out. Ini menurut Anda, haruskah Kluivert mundur dan bertanggung jawab atas gagalnya Indonesia melaju ke Piala Dunia? Iya, pertama-tama lakukan evaluasi dulu. Evaluasi dulu, apa kekurangan tim ini, mengapa sampai kita tidak berhasil lolos ke putaran kelima atau ke Piala Dunia.
itu titik lemahnya di mana, persoalannya di mana, evaluasi dulu secara keseluruhan. Yang kedua, kemudian kita kita ukur kinerja pelatih. Kalau kinerja pelatih itu kan diukur dari pencapaian. Target yang diberikan oleh federasi kepada pelatih ketika dikontrak itu kan ada. Targetnya misalnya lolos ke putaran kelima atau lolos ke Piala Dunia. Atau targetnya meraih sekian persen kemenangan dari pertandingan yang dia tangani. Kan dari situ kita bisa menilai kinerja pelatih. Kita bisa melihat 8 pertandingan, Coach Patrick Kluivert itu 3 kali menang saja, 4 kali kalah. Kita memang mencetak 11 gol dari 8 pertandingan, tapi 6 gol itu ke gawang tim yang tidak bersaing di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga dan keempat. Kita bermain menghadapi tim-tim yang bermain di kualifikasi putaran keempat 2 kali, kita mencetak 2 gol, tapi dua-duanya penalti. Nah, apakah kita puas dengan kinerja seperti itu? Kan tinggal kita ukur nanti. Ya. Kalau saya melihat problem terbesarnya adalah tim ini diharapkan dengan masuknya Clifford itu meningkat kinerjanya, bukan sekedar hasilnya lebih baik ya. Karena target kita kan memang lolos ke Piala Dunia. Tapi kalau kita misalnya targetnya nggak lolos, targetnya tidak tercapai, tapi penampilan tim meningkat, produktivitas meningkat, minimal kan ada excuse. Kita tampil lebih bagus di tangan Clifford, produktivitas meningkat. Nah kalau saya lihat indikator-indikatornya kan tidak ada yang menunjukkan perubahan signifikan gitu ya. Kita tidak lolos ke Piala Dunia, secara hasil persentase kemenangan pelatih juga tidak tinggi, hanya 3 kali kemenangan dari 8 pertandingan, mencetak hanya 5 gol di pertandingan resmi, kebobolannya cukup banyak gitu ya. Jadi memang banyak hal yang menurut saya betul-betul harus dilihat oleh federasi, oleh PSSI untuk melihat apakah tim kepelatihan ini bisa dipertahankan atau tidak. Ya, Bungkus, meski gagal lolos seperti yang Anda sampaikan, ini adalah kali pertama Timnas Indonesia tembus putaran keempat kualifikasi zona Asia. Apa yang sebenarnya harus kita lihat sebagai catatan positif dari perjalanan Timnas di ajang ini, Bungkus? Iya, jadi artinya sekarang kita punya fondasi ya. Fondasi yang cukup bagus, kita punya tim nasional yang kerangka timnya cukup kuat. Kita masih juga punya pemain-pemain yang usianya muda, yang masih punya peluang untuk bermain di kualifikasi berikutnya, Piala Dunia 2030. Dan jangan lupa di depan ada kualifikasi Piala Asia, ada Piala Asia lah di depan. Jadi kita punya modal besar dari tim yang sekarang ini sudah cukup kuat, yang harus kita jaga, kita rawat supaya tidak kembali ke titik nol. Tapi kan kembali merawat tim supaya tidak kembali ke titik nol itu kan tidak berarti harus mempertahankan pelatih. Kalau pelatihnya kita anggap ada yang bisa lebih baik, kenapa tidak gitu ya. Tapi kalau PSSI menganggap tim ini sudah cukup baik, pelatihnya luar biasa, dipertahankan, ya itu juga urusan PSSI gitu ya. Cuma kan publik melihat dari hasil, dari permainan, dari produktivitas, dari kinerja, kan publik melihat itu. Jadi yang penting itu kalau buat saya, ini fondasi tim yang sudah bagus ini harus kita rawat, kita jaga, jangan sampai kita kembali ke titik nol. Ya, artinya kita sendiri sudah punya fondasi yang kuat begitu ya, Bungkus. Ini menurut pandangan Anda, evaluasi yang harus dilakukan seperti apa supaya fondasinya ini semakin kuat lagi ke depan untuk menghadapi kompetisi dan ajang lainnya? Ya, kita tentu berharap 4 tahun lagi kita bisa lolos ke Piala Dunia. Jadi kalau sekarang sudah gagal lolos, maka kita berpikir 4 tahun lagi kita harus lolos ke Piala Dunia. Atau kita tahun depan atau 2 tahun lagi kita harus bisa bersaing di Piala Asia. Kan harus begitu progresnya. Nah, apakah dengan jajaran kepelatihan sekarang kita masih yakin bisa lolos ke Piala Dunia? Atau kita memerlukan pelatih yang lebih punya kemampuan, pengalaman, lebih punya kinerja lebih bagus supaya kita bisa mewujudkan mimpi 4 tahun itu. Karena kita masih panjang nih. Jadi ada kesempatan untuk memulai dari nol lagi. Kalau kemarin kan sudah di tengah jalan, perubahan itu ya memang biasanya agak sulit kalau perubahan itu di tengah jalan seperti itu ya. Dan itu hasilnya terbukti kan sekarang kita tetap nggak lolos ke Piala Dunia. Nah ke depan kita masih punya waktu cukup panjang. Jadi kita harus betul-betul yakin kita memilih atau memiliki pelatih yang tepat untuk mewujudkan mimpi lolos ke Piala Dunia 4 tahun mendatang. Kita masih punya kesempatan dengan tim yang sekarang ini sudah bagus fondasinya. Bungkus, pihak Federasi PSSI kan sudah menyampaikan permintaan maaf ya di sosial media sekaligus mengapresiasi kepada jajaran pelatih, pemain hingga supporter timnas. Nah, menurut Anda apa langkah strategis yang seharusnya diambil PSSI setelah kegagalan ini? Ya, kita semua mengapresiasi perjuangan para pemain ya. Tidak ada satupun pendukung timnas yang tidak mengapresiasi
Semua menyadari perjuangan para pemain itu sudah luar biasa. Semua sudah memberikan yang terbaik dan kita wajar dan patut mengucapkan terima kasih. Nah kan masalahnya tidak cukup hanya berterima kasih, tidak cukup federasi meminta maaf. Kita kan menuntut supaya kalau sekarang gagal, oke, 4 tahun lagi bagaimana supaya kita nggak gagal lagi? Apakah dengan kondisi sekarang ini kita bisa lolos 4 tahun lagi? Kan harus dievaluasi semua itu seperti yang saya bilang tadi. Harus evaluasi apakah jajaran kepelatihannya sudah tepat, apakah kita butuh jajaran kepelatihan yang lebih kuat, yang lebih berpengalaman. Yang penting itu jangan membongkar fondasi yang sudah ada ini. Materi pemain yang sudah bagus ini harus kita jaga, kita rawat, supaya tetap bisa bertahan, bisa lebih meningkat lagi 4 tahun mendatang. Atau 2 tahun mendatang ketika kita bersaing di Piala Asia. Itu yang paling penting. Tapi bukan berarti kita kemudian menutup mata terhadap kekurangan-kekurangan yang ada. Artinya ini bisa menjadi pelajaran bersama agar timnas Indonesia ke depannya bisa meraih prestasi terbaik. Terima kasih pengamat sepak bola Muhammad Kusnaini atau Bungkus sudah berbagi bersama kami di Berita Satu Sore. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Bungkus. Terima kasih Adinda. Ya, pemirsa, kebakaran pabrik di Morowali.